Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Fikih Muamalah dan Jinayah, akan mempresentasikan materi unsur pidana dan konsep azas legalitas. Yang terhormat Bapak Agus Kumaydi MAG selaku dosen pengampu Fikih Muamalah dan Jinayah serta teman-teman sekalian. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Nur Rohmah 2120215, Adi Parehan Majid 2120219, Sabita Milatina Taufik 2120334, terus ada Bayu Ananta 2120338. Dan kita langsung ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah, NIM 2120215, yang akan menyampaikan tentang pengertian hukum pidana. A. Pengertian hukum pidana. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Bentuk-bentuk hukum pidana. Jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman. 1. Tindak pidana hudud atau jarimah hudud. Ada 7 macam, yaitu yang pertama tindak pidana zina, yang kedua tindak pidana tuduhan palsu zina, yang ketiga tindak pidana meminum minuman keras, yang keempat tindak pidana pencurian, yang kelima tindak pidana perampokan, yang keenam murtad, dan yang terakhir tindak pidana pemberontakan. Saya Bayu Ananta dengan nomor NIM 2120338 akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk hukum pidana. 2. Tindak pidana kisos atau diat. Terdapat 5 macam, yaitu A. Pembunuhan dengan sengaja, B. Pembunuhan menyerupai sengaja, C. Pembunuhan karena kesalahan, D. Penganiayaan dengan sengaja, E. Penganiayaan dengan tidak sengaja. 3. Tindak pidana takzir. Yang bukan tindak pidana yaitu A. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah yang murni. B. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. C. Perbuatan manusia yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya, menuduh zina dan pencemaran agama. D. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Milatina Taufik 2120334. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asas legalitas. Penegasan asas legalitas lebih lanjut ditunjukkan oleh ayat lain yang berbicara tentang pembelajaran salah satu bentuk praktek perkawinan di masa pra-Islam, yaitu bila mana ada seorang ayah beristri muda, setelah ia wafat, istri mudanya menjadi rebutan anak laki-lakinya dari istri yang tua. Ada 2 cara yang dikenal waktu itu. Pertama, anak laki-laki yang paling berhak untuk menikahi janda muda ayahnya itu adalah anaknya yang tertua. Kedua, yang paling berhak adalah yang menang dalam undian dengan cara masing-masing mendengarkan hitam kepada janda itu. Lemparan kain hitam siapa yang paling lebih dahulu mengenai wanita itu dan disambutnya secara baik, maka dialah yang paling berhak untuk menikahi janda ayah kandungnya itu.
Praktek perkawinan seperti ini dikenal dengan istilah zawaj al-maqti yang kemudian diharamkan oleh ayat 22 surat An-Nisa yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Untuk diskusi kita alihkan ke WA group. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.